Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ahmad Asy'ari, saya dari Prodi PJJ Informatika kelas IF 206. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS dari sistem basis data yang mana kita akan menganalisa IRD sistem manufaktur dan penjualan. Di sini ada sedikit pengantar yang mana kita bisa memahami IRD dalam konteks sistem informasi. Apa itu IRD? IRD sendiri singkatan dari entitas relasi diagram, yang mana merupakan sebuah model konseptual yang fundamental dalam perancangan basis data. Diagram ini berfungsi sebagai peta jalan visual yang mengilustrasikan struktur data, menunjukkan entitas-entitas kunci dalam suatu sistem, serta relasi atau interaksi antara entitas tersebut. Adapun tujuan dari IRD ini memastikan perancangan basis data yang terstruktur, efisien, dan selaras dengan kebutuhan operasional bisnis. Di samping kanan ini ada contoh dari tugas kita yang mana kita akan menganalisa IRD ini, ya. Lanjut. Yang mana di sini ada komponen dasar IRD. Yang pertama yaitu entitas atau persegi panjang. Yang kedua relasi atau belah ketupat, yang ketiga kardinalitas atau simbol garis. Entitas sendiri yaitu merepresentasikan objek atau konsep yang nyata, relevan untuk disimpan datanya. Dalam IRD ini, entitas mencakup supplier, shipment, item, customer, produk, dan order. Ibaratnya adalah kata benda utama dalam skema data yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, relasi atau belah ketupat, yang mana menggambarkan jenis hubungan atau interaksi yang terjadi antara dua atau lebih entitas. Contoh relasinya yaitu sends, supplies, includes, used in, submit, dan request. Yang mana kita analogikan sebagai kata kerja yang menghubungkan entitas-entitas. Yang ketiga yaitu kardinalitas atau simbol garis, yang mana menentukan batasan jumlah instansi suatu entitas yang dapat berelasi dengan instansi entitas lain. Ini sangat krusial dalam mendefinisikan aturan bisnis. Di antaranya yang pertama yaitu mandatory one atau garis lurus dengan garis vertikal. Jadi setiap instansi entitas harus berelasi dengan tepat satu instansi entitas lainnya. Yang kedua, mandatory money, yaitu garis lurus dengan cekar ayam. Setiap instansi entitas harus berelasi dengan satu atau lebih instansi entitas lainnya. Yang ketiga, optional one atau lingkaran dengan garis vertikal, yaitu setiap instansi dapat berelasi dengan nol atau satu instansi entitas lainnya. Dan yang terakhir yaitu optional money, yang mana lingkaran dengan cakar ayam, setiap instansi itu entitas dapat berelasi dengan nol atau lebih instansi entitas lainnya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi entitas utama dan perannya. Yang pertama yaitu ada supplier, yang mana pihak atau individu perusahaan yang menyediakan bahan baku atau komponen. Peran dalam sistem supplier ini bertanggung jawab atas pengiriman barang atau sens dan penyediaan berbagai jenis item. Yang kedua yaitu shipment, yang mana merepresentasi transaksi penerimaan barang dari pihak supplier. Shipment ini berperan dalam sistem yaitu mendata dan mencatat item apa saja yang diterima dalam sebuah pengirim atau includes. Selanjutnya ada item,
yang mana merujuk pada jenis komponen atau bahan baku yang digunakan dalam produksi. Item sendiri berperan dalam sistem, yaitu merupakan bahan dasar yang dalam proses produksi produk serta supplies oleh supplier. Selanjutnya ada customer. Customer sendiri yaitu pihak, baik itu individu ataupun perusahaan yang melakukan pemesanan produk jadi. Peran customer sendiri yaitu mengajukan atau submit order pembelian produk. Terus ada produk, yang mana produk ini baik itu pihak individu maupun perusahaan yang melakukan pemesanan produk jadi. Yang mana peran produk dalam sistem itu mengajukan atau submit order pembelian produk. Lanjut ada order, yang mana order ini representasi transaksi penjualan produk kepada konsumen. Peran order sendiri yaitu dicatat berdasarkan pengajuan atau submit dari customer dan mencatat produk apa saja yang diminta atau request. Lanjutnya yaitu ada analisis detail relasi dan kardinalitas. Yang mana yang pertama analisis pada supplier send shipment. Kardinalitasnya yaitu satu supplier dapat send atau mengirim satu atau lebih shipment. Sebaliknya, setiap shipment harus berasal dari tepat satu supplier atau mandatory one. Implikasinya yaitu menunjukkan bahwa setiap pengiriman barang memiliki sumber yang jelas. Yang kedua, analisis pada shipment includes item, yaitu satu shipment dapat menginclude atau memasukkan satu atau lebih ya, item. Di sisi lain, setiap item harus tercatat dalam satu atau lebih mandatory money atau shipment. Implikasinya yaitu mengindikasikan bahwa setiap penerimaan barang mendetailkan item-item yang masuk. Dengan catatan yaitu mandatory money dari item ke shipment mengimplikasikan bahwa semua item yang ada di sistem harus pernah melalui proses shipment. Ini bisa menjadi poin diskusi lebih lanjut jika ada item master yang belum pernah di shipment. Analisis yang ketiga yaitu supplies item, yang mana satu supplier dapat supplies satu atau lebih item, sedangkan satu item dapat supplies atau supplier oleh satu atau lebih mandatory money ataupun supplier. Implikasinya sendiri yaitu memberikan fleksibilitas dalam sourcing bahan baku, memungkinkan satu item disediakan oleh beberapa supplier. Lalu ada analisis pada item used in product, yang mana satu item dapat used in atau menggunakan satu atau lebih produk. Sebaliknya, satu produk harus menggunakan satu atau lebih mandatory money ataupun dari item ya. Implikasinya sendiri yaitu ini adalah jantung dari bill of materials atau BOM. Perusahaan menjelaskan komponen-komponen membentuk produk jadi. Analisis selanjutnya yaitu customer submit order, yang mana satu customer dapat mensubmit atau memasukkan satu atau lebih order, dan setiap order harus diajukan oleh tepat satu customer atau mandatory one. Implikasinya yaitu menggambarkan hubungan langsung antara pelanggan dan transaksi penjualan mereka. Dan analisis yang terakhir pada order request produk, yang mana satu order dapat merequest satu atau lebih produk, sementara satu produk dapat merequest oleh satu atau lebih mandatory money order. Implikasinya sendiri yaitu mencatat rincian produk yang diminta dalam setiap pesanan
dan juga melihat produk mana yang populer di banyak pesanan. Di sini ada potensi pengembangan dan pertimbangan lanjut, mana IRD yang ada sudah merupakan fondasi yang sulit. Namun ada beberapa aspek yang dapat diperkaya. Yang pertama yaitu penambahan atribut, yang kedua resolusi relasi money to money, terus yang ketiga ada verifikasi kardinalitas item to shipment, dan yang terakhir pencatatan waktu. Yang mana penambahan atribut ini untuk implementasi basis data real. Setiap entitas memerlukan detail data yang lebih spesifik, baik itu ataupun atribut. Contohnya, supplier dapat memiliki supplier ID, nama supplier, alamat, nomor telepon, dan item dapat memiliki item ID, nama item, satuan, dan harga beli. Potensi yang kedua yaitu resolusi relasi money to money, yang mana untuk optimasi basis data relasional. Relasi money to money ini uh, bisa dikatakan shipment to item dan order to produk, yang mana umumnya direduksi menjadi dua relasi one to many melalui pembentukan entitas asosiasi atau kita sering sebut junction table. Contoh sendiri antara shipment dan item dapat ditambahkan entitas shipment detail dengan atribut seperti shipment ID, item ID, dan quantity received. Contoh yang kedua yaitu antara order dan produk, yang mana dapat ditambahkan entitas order item dengan atribut order ID, produk ID, dan quantity ordered. Ini memungkinkan pencatatan detail kuantitas untuk setiap item dalam sebuah shipment ataupun order. Potensi yang ketiga yaitu verifikasi kardinalitas item to shipment, yang mana kardinalitas setiap item harus ada dalam satu atau lebih shipment. Mungkin kita perlu pertimbangkan ulang jika ada skenario di mana item master dapat ada sebelum pernah dicatat dalam transaksi shipment. Misal, stok awal atau sistem atau item yang dibuat internal. Jadi kardinalitas opsional many 0 atau lebih dari sisi item ke shipment. Mungkin itu akan lebih fleksibel. Yang terakhir yaitu pencatatan waktu atau timestamp, yang mana menambahkan atribut tanggal dibuat atau tanggal diubah pada entitas-entitas transaksi, misalnya shipment dan order. Yang mana ini sangat bermanfaat untuk audit trail dan analisis historis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa diagram yang telah disajikan pada tugas UAS ini merupakan sebuah blueprint yang sangat fundamental dan solid untuk merancang basis data dari sebuah sistem manufaktur dan penjualan. IRD ini juga tidak hanya sekadar menampilkan entitas-entitas penting seperti supplier, item, produk, customer, dan order, tetapi juga berhasil memetakan alur bisnis perusahaan secara visual, mulai dari proses hulu, yaitu pengadaan bahan baku, supplier, hingga proses hilir, yakni penjualan produk jadi kepada konsumen. Semuanya terangkum dengan baik dalam relasi yang ada. Analisis mendalam ini terhadap kardinalitas pada setiap relasi telah memberikan kita pemahaman yang jelas mengenai aturan-aturan bisnis yang berlaku. Misalnya, kita dapat melihat bahwa setiap transaksi pengiriman barang harus memiliki satu supplier yang jelas, dan setiap order penjualan wajib terhubung dengan satu customer. Pola-pola ini menjadi landasan penting dalam memastikan integritas dan konsistensi data di dalam sistem. Meskipun demikian, sebagai langkah menuju implementasi yang lebih matang, desain IRD ini masih memiliki ruang untuk dieksplorasi lebih lanjut. Salah satu pertimbangan utamanya adalah penambahan atribut detail untuk setiap entitas, serta resolusi relasi money to money menjadi entitas asosiasi untuk mencatat data transaksi secara lebih rinci.
Dengan demikian, IRD ini dapat terus dikembangkan menjadi model bisnis atau model basis data yang tidak hanya robust, tapi juga sangat adaptif terhadap dinamika operasional bisnis. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.